Anak-anak gue yang tersayang, apa kabarnya? Tentu semua sehat. Tetap semangatnya, selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Boleh dimulai bernyanyi, baru berdoa. Bernyanyi menggantikan doa 10 kali lipat. Nah, jangan malas bernyanyi. Banyak lagu-lagu sekolah minggu. Biar hidup kita senang. Jadi peredaran darah pun lancar. Ya. Nah, tema 5 itu ekosistem. Sistem satunya komponen ekosistem. Kita masuk ke pembelajaran yang kelima dalam buku LKS halaman 23 ya, mahasiswa halaman 37 ya. Dalam buku LKS halaman 23 kita mahasiswa halaman 37. Nah, dalam pembelajaran bahasa Indonesia ya, kita kembali ke tema 2 yaitu mind map atau peta pikiran atau peta konsep ya. Nah, dalam peta pikiran merupakan suatu cara mencatat yang biasanya disajikan berbentuk cabang ya, seperti pohon. Jelaskan dalam pembelajaran kamu setiap harinya PTM lalu buat seperti itu kan, bercabang-cabang seperti ranting-ranting pohon. Nah, bisa gambar-gambarnya itu. Sudah ada video pembelajaran ibu, pembelajaran ibu buat berbentuk peta pikiran, ya. Nah, jadi peta tentu suatu cara mencatat ya, yang biasanya disajikan berbentuk cabang seperti pohon itu dia. Lalu cara mengurutkan informasi dengan peta pikiran, nah, bagus, tentukan ide pokok yang setiap paragraf dan dari teks. Nah, kan? Karena tema 5 kita belajar tentang teks non fiksi. Lalu membuat daftar pertanyaan menggunakan kata tanya. Adik Simba. Apa itu adik Simba? Apa? Di mana? Siapa? Kapan? Dan mengapa ya? Serta bagaimana. Jadi Simba, siapa, mengapa, bagaimana, kanya kapan. Oke? Lalu menuliskan informasi penting tersebut dalam bentuk peta pikiran. Jadi informasi pentingnya jadi buat peta pikiran. Ya. Setelah kita apakannya, kita buat daftar. Itu dia mengenai peta pikiran atau mind map. Jadi di tema 2 kita sudah mempelajarinya ini. Kita catat mana penting, informasi yang penting, baru kita buat dalam berbentuk mind map. Harus kamu tentukan juga kesan pokoknya atau ide pokoknya setiap paragraf dalam suatu bacaan atau teks itu ya. Teks itu bacaan. Oke, anak ibu sudah mengerti? Itulah mengenai peta pikiran. Kita lanjut ke daur hidup hewan. Tahu daur hidup hewan? Sedangkan daur hidup sampah pun ada ya, diproses. Ingatnya daur hidup itu proses pertumbuhan, perkembangbiakan sama seperti manusia. Ya. Menikah orang tua, ya, suami istri. Hamil 9 bulan orang tua, 9 bulan kita ditunggu-tunggu dalam perut orang tua kita, ya, mama kita. Setelah itu dilahirkan. Itu dulu dari hidup manusia ya, pertumbuhan dan perkembangbiakannya. Dilahirkan, disusui, tahap demi tahap sampai sekarang besar. Pertanyaan ibu sampai sudah sekolah kelas 5. Nah, bagaimana metamorfosisnya atau perubahannya? Banyak, lebih banyak pada manusia, lebih singkat pada hewan. Ya, sampai tunggu lagi anak-anaknya berkeluarga, mendapatkan cucu dari anak-anaknya, begitulah. Ya, tahap-tahap pertumbuhan pada dari hidup manusia. Jadi pada hewan beda. Ya, jadi pada hewan tuh ada bagi 2, ada ya
metamorfosis terbagi dua, ada yang sempurna dan ada yang tidak sempurna. Jadi beda-beda setiap hewan perkembangannya atau perkembangbiakannya atau pertumbuhannya, ada yang singkat ya. Seperti lihat pada gambar burung. Pasti dia bertelur pertama sekali kan, baru menetas dirami telur tuh menetas, udah lah dari burung kecil sampai burung besar. Juga lihat gambar kedua, kucing. Nah, juga ya, bunting dia, lalu melahirkan, disusui. Nah, itu gambar kucing halaman 37 dalam tema siswa, halaman 37. Nah, lihat bagus, kucing kuda lihat disusui dia, sama kayak manusia disusui. Nah, tahap demi tahap perkembangannya sampai dia menjadi kucing yang besar. Nah, lalu lihat yang itu apa nampak? Ular ya. Ayo, bertelur juga. Lalu telurnya dirami. Tuh, baru menetas. Keluarlah ular kecil sampai ular dewasa. Nah, itulah dia. Ya, metamorfosisnya atau daur hidupnya atau perkembangan biakannya. Jadi setiap hewan-hewan tersebut mengalami proses pertumbuhan dan perkembangbiakan yang berbeda-beda ya. Ada yang bertelur, ada yang beranak pada hewan juga ada bertelur, ada yang beranak ya. Itulah daur hidup metamorfosis pada hewan ya, anak Bu ya. Jadi terbagi dua, ada yang sempurna ada yang tak sempurna. Nah, lihat ya dalam peta pikiran dari itu hewan tak bermetamorfosis ya. Lihat apa tuh, hewan tanpa metamorfosis memiliki bentuk tubuh yang sama dan lahir hingga dewasa hanya mengalami perubahan ukuran tubuh. Lalu lihat hewan yang bermetamorfosis. Jadi ada yang sempurna dan tidak sempurna. Kalau sempurna bagaimana? Bentuk tubuh hewan sangat berbeda antara bentuk baru, menetas dan bentuk dewasanya. Ya, menetas sampai dewasa. Kalau tidak sempurna bagaimana? Bentuk hewan muda tidak berbeda dengan bentuk dewasanya. Tetap saja dia memang tidak sempurna. Lalu melalui tahapan peralihan yang disebut nimfa ya. Jadi metamorfosis terbagi dua, ada yang sempurna dan ada yang tidak sempurna. Kalau sempurna dari bertelur menetas sampai dewasa, sementara tidak sempurna itu begitu saja hidupnya ya, sampai dewasa. Itulah cara terhidup metamorfosis hewan. Karena Ibu, jadi boleh kamu pelajari dari buku LKS suatu binatang yang ada juga di tema siswa halaman 37. Dia perbanyak membaca, jangan malas, tetap semangat, oke?